Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Afillah Rais dengan NIM 2404113899. Saya berasal dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apakah laut. Laut merupakan ekosistem perairan asin yang menghubung daratan satu dengan yang lainnya. Tahukah Anda bahwasannya hampir 70% bagian bumi adalah laut? Laut bukan hanya bentangan air asin tetapi juga sumber kehidupan makhluk hidup. Contohnya seperti ikan. Dan selanjutnya yaitu apa ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan berbagai unsur mulai dari terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Semua saling berhubung untuk menghidupkan biota laut seperti ikan, kepiting, udang, cumi, dan berbagai macam hasil perikanan yang ada di laut. Tapi pada saat ini, ekosistem laut kita dalam keadaan bahaya. Kerusakan laut mulai mengancam kita perlahan-lahan tapi pasti, terutama mengancam kehidupan laut dan juga paling utama yaitu mengancam hasil perikanan kita. Sayangnya, sekarang banyak terjadi kerusakan laut. Contohnya yaitu pencemaran laut oleh limbah sampah plastik. Sehingga sulit dibersihkan. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai. Makin ke dalam, makin banyak pula sampah yang bisa ditemukan. Sampah yang terbawa arus sampai di jauh. Dan Ya. Sedap dipandang. Sekarang banyak kali sebagian masyarakat kita masih membuang sampah itu ke laut. Yang kedua yaitu pencemaran laut oleh industri. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal Science Direct mengungkapkan bahwa perairan Teluk Jakarta terkontaminasi obat-obatan. Kandungan parasetamol tinggi ditemukan dari sampel perairan di Muara Angke dan Ancol. Sejalan dengan temuan ini, para nelayan di pesisir Jakarta yang ditemui di kawasan Muara Angke mengaku kerap menemukan bangkai ikan dan rajungan di perairan Teluk Jakarta. Warna airnya juga sering berubah merah dan kecoklatan. Masih banyak industri pabrik contohnya masih membuang limbahnya itu ke laut. Dan yang ketiga yaitu penangkapan ikan yang sangat tidak ramah lingkungan dengan cara penggunaan bom atau menggunakan racun ikan. 4 orang nelayan yakni Novel, PA, AH, dan RS asal Kabupaten Ende diamankan Satuan Polisi Perairan Polres Ende karena terbukti menggunakan bahan peledak atau bom saat menangkap ikan di sekitar perairan Teluk Ipi pada 7 Mei 2024. Keempat nelayan tersebut mempunyai tugas masing-masing pada saat bahan sudah dilempar ke laut. Perbuatan para tersangka ini dilakukan secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan membawa bahan peledak tanpa hak yang mengakibatkan kerugian negara. Keempat nelayan tersebut dikenakan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Akibat dari itu semua, hasil tangkapan perikanan Indonesia menjadi berkurang. Beberapa nelayan menjadi kesulitan. Bahkan, hasil penangkapan ikan Indonesia untuk ekspor ke luar negeri itu ditolak karena mengalami tercemar dan juga keracunan. Perikanan Indonesia sangat bergantung kepada kesehatan ekosistem laut, mulai dari penangkapan hasil perikanan hingga pengolahan hasil perikanan itu sangat bergantung kepada laut yang sangat sehat. Industri pengolahan hasil perikanan juga mengharapkan bahan baku yang berkualitas. Tanpa ekosistem yang baik, maka dari itu
hasil tangkapan menjadi berkurang. Bahkan, mutu perikanan tersebut menjadi sangat buruk. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukannya yaitu, yang pertama, menjaga laut agar tidak membuang sampah ke laut. Menjaga kebersihan pantai dan laut, warga setempat, nelayan dan pelajar di pesisir Pantai Cempai di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyisir pesisir pantai. Mereka memilah sampah plastik yang dibuang dan berceceran sepanjang garis pantai. Sampah-sampah plastik ini kemudian dikumpulkan dalam kantong sampah untuk didaur ulang menjadi ekobrik. Ekobrik merupakan seni pemanfaatan sampah plastik dengan memotong-motong sampah plastik yang bersih dan kering, kemudian dimasukkan dalam wadah botol bekas air minum. Sampah dipadatkan dengan kayu atau bambu. Untuk menambah nilai seni, sampah plastik warna-warni yang dimasukkan ke dalam botol disusun posisinya. Botol yang sudah terisi sampah lalu dirangkai menggunakan lem untuk membuat meja, kursi, dan barang lainnya. Kegiatan yang digagas oleh Dharma Wanita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai kampanye meminimalisir sampah plastik dengan seni ekobrik agar bernilai seni tinggi yang mendatangkan cuan. Dan selanjutnya yaitu, kita bisa juga menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang sangat ramah lingkungan. Desa Asilulu di Provinsi Maluku punya kearifan lokal dalam menangkap ikan. Dianugerahi laut luas, warga setempat punya alat tangkap yang ramah lingkungan dan diwariskan turun-temurun. Alat tangkap tradisional itu adalah bubu, perangkap ikan yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Berbentuk setengah lingkaran dan lonjong, membuat bubu tampak seperti rumah atau rumpun ikan. Emang Mamang, nelayan setempat, mengajak kami melihat lokasi bubu di lautan. Kami menggunakan perahu kayu bermesin tempel. Dari permukaan, Emang mengintip ke laut memakai kotak kaca. Setelah memastikan lokasi bubu, ia lalu menggait tali tambang. Bersama dua nelayan lainnya, Emang menarik tali sepanjang 50 meter. Perlahan, alat tangkap yang punya panjang 2,6 meter dan lebar 1,7 meter itu naik ke permukaan. Dari bubu itu, Emang mendapatkan 10 ekor ikan kulit pasir. Satu ekor ikan itu beratnya sekitar 1,5 kilogram. Mari bersama-sama kita menjaga ekosistem laut. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi untuk menjaga laut Indonesia? Menjaga laut Indonesia membuat kualitas perikanan Indonesia yang sangat baik. Bersama kita bisa membuat perubahan. Saya MZ dan Afir Rais mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.